Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk materi perkuliahan awal penjas adaptif. Setelah minggu yang lalu kita bicara kontrak belajar kita, seperti apa penilaian dan sebagainya. Sekarang kita mulai masuk ke materi penjas adaptif. Eh, eh, Penjas adaptif, nama mata kuliahnya. Apa itu penjas adaptif? Penjas adaptif adalah penjasnya asal dari kata pendidikan jasmani. Adaptif bisa diartikan adaptasi. Intinya, di mata kuliah penjas adaptif ini, bagaimana mengajar penjas atau mengajar olahraga, atau yang nanti pada saat kamu terjun di masyarakat menjadi guru olahraga, untuk siapa? Khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Biasa orang menyebutnya anak cacat. Ya, berbagai macam jenisnya anak berkebutuhan khusus itu nanti kita harus bisa mengajarkan penjas atau mengajarkan olahraganya. Jadi goal akhir dari mata kuliah ini, ingat ya, mata kuliah kita ini 2 SKS. Goal akhir dari mata kuliah ini, para mahasiswa nantinya dapat mempraktekkan atau mengajar untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus atau anak cacat tadi itu. Ya, jadi nanti pada saat kuliah pun kita akan ada simulasi kalau kuliah tatap muka ya, bagaimana mengajarkan ya macam-macam ya tergantung dari kecacatannya apa. Nanti kita akan bahas sampai dengan akhir kuliah nanti sampai dengan akhir pertemuan yang ke-14 sampai pertemuan 14 nanti kita akan kupas satu-satu bagaimana mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kebutuhan khusus yang spesifik. Ya. Apa saja yang akan kita bedah nanti? Ini jenis-jenisnya yang akan kita berikan pembelajaran. Kenapa? Karena bisa jadi kita pada saat di sekolah nanti, kalau kamu ngajar nanti, bisa jadi ditempatkan atau dapat murid, kalaupun di sekolah umum, kita akan mendapatkan murid yang berkebutuhan khusus. Anak yang memiliki kecacatan tadi itu. Tergantung kecacatannya apa. Nanti kita harus bisa mengajarnya. Karena ada yang namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Kamu harus bisa mengajarnya nanti. Ya, apalagi kalau ditempatkan di sekolah luar biasa, SLB. Di SLB itu khusus anak-anak yang kalau bahasa kasar itu anak-anak cacat kumpulannya yang sekolah di SLB itu. Kamu harus bisa mengajarnya, mengajar penjas atau mengajar olahraganya. Ini yang nanti akan kita bahas satu persatu selama berakhir nanti. Ada yang namanya tunanetra, nanti dibahas lebih tuntas lagi ya. Ini salah satunya yang akan kita ajarkan, akan kita bahas nanti bagaimana mengajar anak tunanetra. Tunanetra itu apa? Tunanetra adalah cacat atau kerusakan pada kornea matanya, sehingga itu ada yang dikategorikan low vision ya, masih melihat walaupun remang-remang sedikit, ada yang totally blind, total sama sekali kamu biasa menyebutnya adalah buta ya, buta. Kemudian nanti kita juga akan membahas tunarungu ya. Nah, ya ada yang sulit mendengar, budeg lah, budeg gitu ya, nggak ngedengar. Ada nanti dia akan dibahas lagi derajat desibelnya berapa yang dimasukkan kategori masuk dalam tunarungu. Ada yang disebut total tuli, berarti sama sekali tidak mendengar gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga kita akan membahas nanti bagaimana ngajar olahraga untuk anak tunawicara. Kategori tunawicara dalam dunia ada dua. Ada yang gagap, terbata-bata, masih menangkap sedikit demi sedikit, walaupun dia kadang-kadang tidak ya masih sedikit lah tertangkap gitu ya, ngomong apa dia itu sebetulnya gitu ya. Gagap juga masuk kategori tunawicara di sini. Bukan berarti kayak Ajis gagap ya, itu mengelawak namanya gitu loh. Ini gagap yang memang masih terbata-bata tapi masih kita bisa tangkap sedikit maknanya. Ada yang kedua adalah jenisnya artikulasinya tidak jelas sama sekali, nggak tahu bahasanya apa itu ngomongnya. Kamu biasanya menyebut orang gagu ya, orang bisu ya,
Oke, kemudian apa lagi dibahas? Tunagrahita. Kita juga akan membahas tunagrahita. Tunagrahita itu kemampuan IQ-nya di bawah rata-rata. Kemampuan berpikirnya, otaknya di bawah rata-rata. Apa jenisnya tunagrahita itu? Ada 3. Ada yang masuk kategori debil, imbisil, yang paling berat adalah idiot. Ya, itu kita juga akan membahas nanti. Namanya itu tunagrahita kelompoknya. Kemudian kita akan membahas apa lagi? Membahas juga adalah tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah cacat tubuh. Ya, bisa tidak berfungsi, ada kategori yang tidak berfungsi, lengkap, ada tangan, ada kaki, tapi dia tidak berfungsi. Lumpuh. Misalnya ya, nggak bisa jalan gitu loh. Tapi ada lengkap. Atau yang struktur anatominya hilang. Buntung kakinya, buntung tangannya, ya. Yang nggak ada itu buntung kepalanya. Modar kalau buntung kepalanya, ya. Oke. Kemudian nanti kita juga akan membahas anak yang gangguan emosionalnya tinggi, ya, karena psikologisnya terganggu. Ya, ini kalau orang biasanya menyebutnya anak nakal katanya. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang epilepsi. Nah, ini banyak nih. Kadang-kadang murid kita tahu-tahu gelepak aja. Kalau bahasa kamu mungkin nyebutnya itu anak ayan gitu loh ya, epilepsi itu ya. Epilepsi ini serangannya banyak, ada yang lengkap, ada yang namanya eksonian, yang kecil, ada yang psikomotornya terganggu, ada yang gabungan. Nanti kita akan bahas ya, satu persatu nanti selama perkuliahan kita sampai dengan terakhir. Oke, termasuk cara olahraganya seperti apa yang harus ditanganinya. Kemudian kita juga akan membahas tentang obesitas nih, banyak banget ini. Bukan di sekolah SLB, ini di sekolah umum. Obesitas, gemukan, ABG, atas bawah gendut, ya. Ya. Ada yang jenisnya non komplikasi, kemudian ada yang jenisnya komplikasi. Ya, ada yang memang gemuk, cuman dia tidak komplikasi penyakit di dalamnya, ada yang komplikasi penyakit di dalamnya. Bagaimana kita mengajar olahraganya? Jangan sampai anak orang yang kegemukan itu dipaksa olahraga sama kita mati di lapangan gitu ya. Karena kita tidak tahu riwayatnya. Nanti kita harus sampai membahas sampai ke situ ya. Kemudian juga kita akan membahas penyebab-penyebab catatannya nanti akan lengkap ketika kita akan membahas tunanetra. Kenapa orang bisa jadi tunanetra? Apa penyebabnya? Bisa jadi faktor endogen dari dalam, bisa jadi faktor eksogen atau dari luar. Atau yang disebut ada cacat karena bawaan, ada cacat karena dapatan. Yang tadinya biasa-biasa aja setelah lahir baru dia mengalami cacatan. Itu nanti kita akan membahas sekelumit tentang itu semua ya, tentang catatan tadi. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tunanetra, cacat mata, ingat tidak bisa melihat, kornea matanya rusak, ya. Kemudian tunarungu, bahasa sederhananya tidak bisa mendengar, ya, gangguan pendengaran atau secara umum, secara ilmiahnya gangguan pendengaran. Kalau tunanetra itu gangguan mata, kalau tunarungu gangguan pendengaran, tunawicara gangguan bicara, alat bicaranya, ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga tunagrahita, kemampuan berpikirnya rendah di bawah rata-rata. Kemudian kita akan membahas tunadaksa. Tunadaksa itu adalah cacat tubuh, ya. Kemudian kita juga nanti akan membahas sedikit selipan nanti gangguan emosional, kemudian epilepsi, tentang obesitas, kegemukan, ya. Nah, yang tidak tercatat di sini, mohon maaf saya tidak mencatat di sini. Kita juga akan membahas tentang bagaimana sekarang ini banyak anak-anak autis. Kita juga akan membahas autis itu ya, yang antisosialis katanya, tidak bisa bergaul dengan yang lain, bermain dengan dunianya sendiri. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam lagi tentang tentang autis itu. Jadi itu selama 1 semester kita akan membahas anak berkebutuhan khusus seperti ini, dan masuk nanti contoh-contohnya bagaimana dia bisa berperilaku, apakah ada yang bisa sembuh kembali atau tidak, atau seperti apa, termasuk penyebabnya segala macam, termasuk bagaimana yang paling penting adalah cara mengajar penjasnya, cara mengajar olahraganya anak-anak yang berkebutuhan khusus semua ini. Itu ya, nanti kita selama 1 semester kita akan bicara seperti itu. Oke, sebagai pengantar,
Bagaimana sikap masyarakat terhadap kecacatan? Para ahli sejarah memperkirakan masyarakat primitif di zaman dulu nih tidak mampu menjaga dan mempertahankan diri dari tekanan hidup yang keras akan mati, menderita ya selamanya karena status rendah di masyarakat, cacat fisik atau mental itu. Jadi kalau ada orang cacat dulu itu dikutuk sama orang-orang sekitarnya, dianggapnya pembawa sial dan sebagainya, makanya hidupnya menderita. Bahkan di beberapa negara itu dibuang orang-orang cacat itu ya karena tidak ada apa namanya tidak penting menurut mereka itu. Misalnya contoh dulu, sekarang ini buat buat apa namanya untuk rekreasi Gunung Fujian yang di Jepang. Ada yang pernah ke sana ke Jepang? Nah, saya ceritain nih yang di Jepang itu dulu Gunung Fujiyama itu bukan untuk tempat rekreasi. Zaman dulu itu untuk membuang orang-orang yang jompo, orang-orang yang cacat, dibuang ke sana karena tidak ada manfaatnya katanya gitu loh ya, sehingga menderita sekali zaman primitif ya. Kemudian orang cacat dewasa maupun anak-anak diperlakukan secara keji biadab serta dijadikan bahan hiburan oleh kaum aristokrat kerajaan. Misalnya di Inggris dulu itu. Jadi kalau ada anak yang pincang, cacat itu suruh lari ke tengah lapangan, kemudian dipanah. Gitu loh, untuk latihan panah. Kaum aristokrat. Kalau dia selamat jadi lari ke hutan, hidup sampai dengan mati di sana. Kalau enggak ya kena di situ. Ya. Atau kamu tahu gladiator. Gladiator itu sekarang diadukan orang kuat dengan binatang kan kalau di film-film. Zaman dulu itu enggak. Orang cacat diumpanin untuk memang piaraan para raja dulu itu. Diadukan dengan harimau, dengan apa. Kalau dia bisa berhasil ya berhasil. Tapi kalau enggak ya dimakan dia gitu. Begitu kejinya, biadabnya gitu loh. Orang cacat itu kutukan dan sebagainya, pokoknya dianggapnya pembawa sial gitu. Sehingga ya dari kampungnya aja udah dibuang dan sebagainya, bahkan diumpan ke binatang. Ya, diperlakukan keji gitu pokoknya. Nah, tapi ada peningkatan perhatian masyarakat terhadap orang cacat. Kapan itu? Sekitar tahun 1500 sampai 1900. Ini titik balik di mana sikap masyarakat bergeser ke arah positif terhadap orang cacat. Ya, orang yang berkebutuhan khusus itu. Kenapa? Karena munculnya ilmu-ilmu pengetahuan modern khususnya kesehatan. Bahwa orang cacat itu bukan karena kutukan, ya, itu karena mungkin bisa jadi karena pola hidup yang tidak sehat ibunya ketika sedang hamil, atau karena memang ada gennya yang tidak bagus, atau pada kecelakaan pada saat hamil, ya itu. Jadi wah ini kasihan orang berkebutuhan khusus yang cacat ini, bukan karena keinginannya dia cacat gitu loh ya. Setelah tahu pengetahuan modern karena ada bakteri pada saat ibunya hamil segala macam sehingga menyebabkan dia terlahir cacat ya. Nah, oke, kemudian memasuki abad ke-20 perhatian lebih meningkat lagi. Contohnya Roosevelt, presiden Amerika, membantu orang lumpuh. Kennedy membantu orang cacat mental, anak yang berkebutuhan khusus, tunagrahita tadi yang kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata. Kalau Roosevelt khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus tunadaksa atau yang lumpuh, ya, yang polio karena polio misalnya dan sebagainya, yang di kursi roda. Nah, dia dikumpulin tuh, dikasih apa namanya oleh presiden Amerika Roosevelt itu dikasih apa namanya pelatihan-pelatihan agar dia bisa bekerja. Ya kalau Kennedy, presiden Kennedy Amerika juga, dia memperhatikan anak-anak yang cacat mental, kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata ya, masih bisa dilatih. Untuk apa? Siapa tahu dia bisa bekerja gitu ya, dipekerjakan. Nah, itu misalnya ya. Kemudian faktor pendorongnya karena banyak cacat fisik kecelakaan industri saat itu ya, dia cacat bukan karena keinginan dia, bukan karena kutukan. Ketika dia kerja di bahan industri, tahu-tahu kecelakaan, misalnya di kerja pemotongan baja apa segala macam, tangannya buntung kena potong, kakinya buntung gitu kan. Nah itu kan bukan keinginan dia, kecelakaan kerja, masa disebut kutukan gitu loh, kasihan dia. Atau protes di Amerika saat itu ketika perang dunia pertama, pulang itu banyak tentara-tentara yang cacat, veteran kena ranjau kakinya, tangannya, jadi akhirnya dia diamputasi, buntung tunadaksa. Ya bukan salah dia, malah dia pahlawan membela negaranya perang. Kok dianggapnya dia kutukannya? Enggak lah. Nah makanya perhatian orang-orang Amerika khususnya awal-awal tahun abad 20 itu mulai meningkat di situ. Oh iya, ini tuh berarti harus dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan artinya di apa namanya dibodohi gitu ya. Ini adalah diberdayakan maksudnya ya. Bagaimana caranya orang-orang cacat